Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berharap kita tetap memiliki sukacita kita di dalam Tuhan, kita terus memiliki pengharapan kita di dalam Tuhan, waktu kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita yang terus-menerus Tuhan pelihara. Kita harus bisa melihat segala sesuatu di dalam pimpinan penyertaan dan anugerah Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan boleh tunjukkan. Kita sungguh bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa, kita bersyukur, kita sama-sama buka suara, kita bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur dengan segala anugerah, pimpinan, penyertaan yang ada daripada-Mu yang terus-menerus Engkau tunjukkan dan Engkau nyatakan. Kami sungguh bersyukur begitu banyak hal yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini sekali lagi kami datang, kami harus menyatakan terima kasih kami, syukur kami begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan lakukan. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, Engkau sendiri yang akan memampukan dan berikan kepada setiap kami bagaimana kami mengerti hidup kami yang ada di dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami seharusnya terus-menerus melihat Engkau berkarya, Engkau berkuasa, dan Engkau terus-menerus menunjukkan kepada setiap kami. Kami sungguh bersyukur begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan ini. Kami harus senantiasa bersyukur, kami harus senantiasa melihat ke dalam tangan-Mu, dan sungguh-sungguh percaya bagaimana Tuhan beranugerah, Tuhan memimpin dan menyertai segala sesuatu yang ada. Kami harus terus bersyukur di dalam segala sesuatu yang ada. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh pimpin dan sertai semuanya. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih bagaimana Tuhan Engkau sendiri yang boleh menyatakan dan menunjukkannya. Kami ingin serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan tunjukkan dan Tuhan nyatakan. Kami ingin serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang boleh beranugerah, memimpin, dan menyertai setiap kami. Kami serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatunya Tuhan. Pagi hari ini kami akan memulai hari kami dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkata-kata kepada kami, Tuhan sendiri yang boleh menyatakan kehendak penyertaan-Mu kepada setiap kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh-sungguh tentu bersyukur dengan ini ya, kesempatan demi kesempatan kita melakukan streaming seperti ini, gitu ya. Kiranya ini terus akan menyatakan bagaimana ini ya, cinta kasih Tuhan kepada setiap kita dan juga bagaimana kerinduan kita belajar akan kebenaran firman-Nya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 27. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 27. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 23. 1 Korintus 3, 16 sampai 23, maaf ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 23. 1 Korintus 16, 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 23. Ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat.
Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Ya, sesuatu yang kita harus bisa lihat bersama-sama di dalam bagian ini, tentu saja kita harus bisa melihat ya, bagian ini punya kaitan yang sangat erat dengan bagian-bagian sebelumnya. Secara khusus tentu saja di pasal 3-nya, ya. Itu kita harus bisa memperhatikan sedemikian rupa. Ya, jikalau kita sudah tahu ayat pasal 3 ya, kita ngomong pasal 3 ayat 5 sampai ayat 9 itu kan ngomong tentang metafora berladang. Ya kan? Siapa yang menanam, siapa yang menyiram, tetapi yang paling penting itu pertumbuhannya. Ya kan? Lalu ayat 10 sampai 15 itu ngomong tentang metafora bangunan. Ya, dan Rasul Paulus mengatakan saya adalah ahli bangunan yang cakap, yang mendirikan, meletakkan dasar yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Namun, bagaimana dibangun di atasnya? Lu pakai materi apa? Lu pakai bahan seperti apa? Ya kan? Apakah bahan itu adalah bahan yang bernilai kekal, yang bisa tahan lama, atau kamu hanya pakai bahan-bahan seadanya? Ya, bahan-bahan seadanya. Ya, kemudian sebenarnya ayat 16 dan 17 itu adalah sebuah penggambaran tentang ngomong tentang bait Allah. Bait Allah. Ya, ngomong tentang bait Allah, ya. Di dalam hal inilah gitu ya, kita harus bisa melihat bahwa Rasul Paulus mencoba untuk membukakan gitu ya, mencoba untuk membukakan bahwa ini ya, gengsi ataupun juga sukacita secara khusus orang-orang Yahudi ya, ini ya, mereka ngomong tentang bait Allah, tentu mereka akan sangat ini ya, bernostalgia. Mereka akan sangat terobsesi gitu ya dengan masa lalu mereka dan segala macamnya gitu ya. Ya, walaupun ya kayak Gordon Fee di dalam tafsirannya dia mengatakan bahwa sebenarnya jemaat Korintus mestinya ya tidak begitu banyak punya latar belakang Yahudi. Maksudnya itu tidak begitu banyak jemaat-jemaat itu yang punya latar belakang Yahudi gitu ya. Walaupun tentu dipercaya mestinya itu ada gitu ya. Mestinya itu ada. Kalau tidak Rasul Paulus tidak akan menyatakannya, tidak akan membahasnya ya, seperti itu ya. Ya, tetapi dipercaya bahwa itu kan kota yang cukup makmur, kota yang cukup maju, gitu ya, mestinya beragam, gitu ya, beragam, ya. Ini ya, heterogen, gitu ya, jemaatnya itu mestinya heterogen dari berbagai ini, ya. Namun Rasul Paulus di dalam hal ini dia merasa sangat penting untuk bisa membukakan di dalam sebuah metafora bagaimana ini ya, bait Allah gitu ya, rumah ibadahnya orang Yahudi yang menjadi kebanggaan itu ya, itulah yang perlu diniatakan oleh Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus mulai, tidak tahukah kamu bahwa gitu ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, hanya kita harus bisa melihat bahwa konteks yang sangat jelas di dalam bagian ini ngomong komunitas. Ini ngomong gereja sebagai satu komunitas. Jadi tidak ada ngomong secara personal. Ya, ngomong secara personal. Maka dari itu gitu ya, waktu kemarin waktu saya membahas tentang apa yang ingin dibangun di atasnya gitu ya, saya juga mencoba untuk tidak mencampurkan ataupun juga mencoba memasukkan beberapa aplikasi yang secara individu
personal gitu ya. Saya tidak ingin memasukkan ke sana. Gitu ya. Ya, tetapi yang saya ingin nyatakan kepada kita bahwa konteks ini adalah ngomong konteks komunitas. Ya, konteks komunitas. Sehingga yang dibangun di atasnya tentu saja adalah ngomong secara komunitas juga. Ya, maka waktu Rasul Paulus bertanya, "Tidak tahukah kamu bahwa dirimu adalah bait Allah? Tidak tahukah kamu?" Gitu ya. Itu plural gitu ya. Itu ngomong tentang komunitas. Ya, dirimu adalah bait Allah. Gitu ya. Ya, untuk bisa memberikan sebuah kesadaran ya bagi gitu ya. Mereka-mereka yang ada di sana bahwa betapa berharganya. Ya, betapa berharganya. Ya, di dalam hal inilah Gordon Fee mengatakan ya, daripada Rasul Paulus menggunakan metafora kuil gitu misalkan, ataupun juga tempat ibadah orang-orang kafir, dia jauh merasa lebih ini ya, lebih sreg, dia merasa jauh lebih bisa ini ya, cocok gitu ya dengan justru ngomong tentang bait Allah dari orang Yahudi ya daripada dia ngomong tentang kuil gitu ya. Kenapa? Karena di sana sebenarnya Rasul Paulus ingin ngomong apa? Jemaat Tuhan itu sangat bernilai. Jemaat Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat berkenan di hati Tuhan, seperti bait Allah. Ya kan? Bait Allah kan menjadi sebuah simbol tanda kehadiran Tuhan. Bait Allah dianggap sebagai tatahnya Tuhan, gitu kan? Tuhan berdiam di sana. Iya kan? Seperti itu kan? Ya, itu adalah konsep dari orang-orang Yahudi dan maka mereka mau bergumul, mereka lagi sulit, mereka lagi susah, mereka mau menaikkan permohonan mereka, mereka mau berdoa, mereka datang ke bait Allah. Ya, mereka merasa perlu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, mereka datang ke bait Allah. Ya kan, serahkan korban bakarannya kepada imam-imam untuk menjadi sesuatu apa? Tanda kehadiran Tuhan bukan? Ya, tanda kehadiran Tuhan bukan? Iya kan? Ya, jadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Ini yang ingin dikatakan, sesuatu yang begitu bernilai dan berharganya. Ya, bernilai dan berharganya. Maka di dalam bagian ini gitu ya, Rasul Paulus ingin untuk menunjukkan apa? Bahwa harus punya kepekaan di sana. Harus berhati-hati. Ya, maka ada beberapa tafsiran, beberapa penafsir yang justru menggabungkan gitu ya, termasuk cara LAI menempatkannya. Cara LAI menempatkan bagaimana ayat 16 dan 17 itu masih di dalam kaitan dengan perikop di atasnya. Gitu ya. Ya, bahkan para ini ya tafsiran beberapa tafsiran yang ada itu bahkan pakai ini ya Pilar New Testament. Pilar New Testament punya komentari itu bahkan memasukkannya gitu ya ke ini ke satu bagian mulai dari ayat 5 sampai ayat 17 gitu ya. Itu menjadi satu blok besar gitu ya, satu ini yang besar yang boleh ditunjukkan dan dinyatakan. Ya, seperti itu. Ya, karena dianggap itu ada kaitannya ke atasnya. Ya, ya. Sehingga di dalam hal ini, yang kita perlu lihat bahwa apa? Ya, kalau punya kaitan di atasnya gitu ya. Maka apa yang kita bisa lihat ya di dalam sebuah message dari Rasul Paulus ya. Ya kan ini ya bentuknya seperti apa ya jadinya ya. Maka ayat 5 sampai 9 itu adalah ngomong tentang ya pemimpin gereja yang cuma pelayan gitu ya. Jadi nggak usahlah bangga-bangga gitu ya dengan golongan ini dan itu. Ya kan tadi kan sudah ngomong ya tiga penggambaran yang Rasul Paulus ajarkan, yang ingin bukakan, ngomong tentang bagaimana ini ya, ngomong tentang bagaimana gambaran untuk bisa menjelaskan keberadaan dari sebuah komunitas, gitu kan, seperti berladang, seperti bangunan, dan ini adalah gambaran bait Allah. Ya, lalu
bagaimana kita bisa melihat itu di dalam sebuah pesan, kalau di dalam satu perikop yang sama, maka ngomong tentang pemimpin gereja yang hanya pelayan Tuhan. Ingat, Rasul Paulus bilang kan, kita semuanya pelayan Tuhan, rekan sekerja Tuhan. Gitu kan? Lalu mulai ayat 10 sampai ayat 15 itu adalah ngomong tentang apa? Bagaimana gereja perlu dibangun atas dasar yang benar, hati yang peka dan sungguh, ya itu. Ya, jadi sesuatu yang bernilai kekal. Gereja perlu dibangun atas bahan-bahan, materi-materi yang bernilai kekal di atas dasar yang benar. Ya, lalu yang ketiga adalah apa? Jemaat Tuhan yang berharga, jemaat Tuhan yang bernilai, ya, seperti tempat ibadah, seperti sebuah tempat ibadah sama seperti Tuhan ada. Mengapa? Karena ada Roh Kudus di sana. Ya, ya ada Roh Kudus di sana. Ya, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ya, Roh Allah diam di dalam kamu. Ya, walaupun gitu ya, kita tentu bisa melihat bahwa kita tidak percaya menjadi sesuatu yang begitu mistik. Lalu kalau gereja gitu ya, maka kita nggak boleh sembarangan, tetapi di luar gereja kita boleh sembarangan. Kita juga tidak percaya sedemikian mistik seperti itu, gitu ya. Tetapi yang kita ingin lihat adalah tetap kembali ngomong ke dalam personalnya. Ya, jadi itu bukan ngomong tentang lokasi, itu bukan ngomong tentang tempat, tetapi itu adalah ngomong tentang personalnya. Setiap orang yang ada di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dirimu adalah bait Allah? Yang mana ada Roh Allah diam di dalamnya. Ya, itu yang Rasul Paulus ingin tunjukkan, itu yang Rasul Paulus ingin nyatakan. Ya, maka kemudian Rasul Paulus mengingatkan mereka, kalau ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ya, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jangan coba-coba membinasakan bait Allah. Ya, jangan mencoba membinasakan bait Allah. Ya, pergumulan mereka kan apa sih? Pergumulan tentang kelompok kan, golongan kan. Saya kelompoknya mana? Saya bersandar kepada pengajarannya siapa mungkin? Ya, dan mereka merasa saling bisa memperbandingkan dan merasa itu bisa dikompetisikan. Tapi Rasul Paulus mengatakan tidak. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Ya, semua itu adalah bait Allah. Ya, Roh Allah ada di dalam kita. Lalu mengapa kalian berpecah satu dengan yang lain, saling ingin mengalahkan, bersaing, berkompetisi satu dengan yang lain? Ingat loh, begitu gereja pecah, ya, begitu gereja hancur, gitu ya. Waktu ini ya, orang yang membinasakan bait Allah, dia sendiri juga akan dibinasakan oleh Tuhan. Ya, itu menjadi sesuatu yang kalian harus camkan itu. Ya, jadi Rasul Paulus ini ya memperingatkan untuk jemaat di Korintus, jangan. Ya, bait Allah itu kudus. Bait Allah itu suci. Hanya khusus untuk Tuhan. Ya, dipisahkan untuk Tuhan. Gak ada ngomong yang lain-lain. Gak ada urusan dengan yang lain-lain. Ya, gak ada itu. Ya, maka itulah yang menjadi satu bagian, ya, itulah yang menjadi satu bagian yang Rasul Paulus merasa sangat penting untuk diingatkan mereka. Ya, ingat bait Allah. Ya, dan itu adalah dirimu. Diri kita semua. Ya, maka itulah yang kita sungguh-sungguh harus tahu. Kita yang merasa enggak senang dengan gereja, kita yang merasa benci kepada gereja, kita yang merasa bosan dengan gereja, maka berhati-hatilah. Ya, berhati-hatilah. Jagalah sikap Anda ya di dalam gereja dan jagalah sikap Anda terhadap gereja Tuhan.
ya terhadap gereja Tuhan. Oke, saya tidak mau melanjutkan dulu pembahasan saya ini. Saya ingin ini ya untuk menyelesaikan dulu pembahasan perikopnya, baru nanti kita lihat lagi ya. Maka gitu ya. Rasul Paulus mengingatkan untuk apa? Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Buat apa sih menipu diri sendiri? Janganlah menipu dirimu sendiri. Rasul Paulus bilang, kaitannya apa sih ngomong perpecahan gereja dengan menipu diri sendiri itu apa? Ya, ya kita lihat ya. Jika ada di antara kamu menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, gitu ya, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Artikan ya sekarang ya. Ternyata yang Rasul Paulus ingin katakan, dengan kebanggaan-kebanggaan kalian antar golongan ini, kelompok ini, dan segala macamnya, itu hanya menunjukkan bahwa engkau menggunakan hikmat dunia ini. Dan itu adalah suatu kebodohan. Itu adalah suatu kebodohan. Maka Rasul Paulus bilang, jangan menipu diri sendiri. Orang-orang yang bisa menipu itu adalah orang yang pintar. Kenapa? Dia menipu berarti dia bisa mengkondisikan suatu keadaan yang bukan sebenarnya. Ya kan? Ya, jadi kalau pertandingan olahraga nih gitu ya misalkan ya, karena hanya dekat-dekat lawan saja dia pura-pura jatuh. Gitu kan? Lalu berharap mendapatkan penalti gitu kan? Itu yang menjadi kontroversial waktu ini ya, Inggris kalahkan Denmark. Masih ingat di Euro, di semifinal Euro itu. Ya kan? Itu kan ceritanya kan seperti itu kan? Pura-pura jatuh, tetapi dia berakting sedemikian rupa ataupun dia bertindak sedemikian rupa seolah-olah itu adalah kejadian. Padahal itu tidak. Itu kan namanya menipu. Ya kan? Itu gambaran-gambaran yang terjadi ya, seperti itu ya. Ya, ya walaupun saya tidak akan inilah masuk terlalu dalam untuk ngomong ya apa ya penipuan yang terjadi di semifinal Euro itu ya dan juga itu hanya pandangan mata kita melalui rekaman ya kita tidak tahu kondisi sebenarnya yang terjadi di sana. Oke, ya tapi yang saya ingin katakan kan seperti ini ya yang namanya menipu gitu ya itu adalah mencoba mengelabui. Ya, padahal bukan kejadian sebenarnya, tetapi seolah-olah terjadi. Atau juga sebaliknya, gitu ya. Sebenarnya sudah terjadi, tapi kita pura-pura nggak tahu, nggak apa-apa, gitu ya. Ya, terkesan bahwa kita ini, ya kan. Orang-orang bisa menipu kayak gini gimana? Orang pintar kan, ya kan. Orang-orang yang punya apa ya cara berpikir yang mestinya, gitu ya. Sudah bisa mencoba mengantisipasi bagaimana di depan kan. Ya, karena dilihat wasit maka saya pura-pura jatuh misalkan. Ya, supaya apa? Saya tahu nanti wasit akan memberikan kepada saya tembakan bebas gitu ya kalau di apa ya? Di bola basket, pertandingan bola basket. Ya, itu kan menjadi sesuatu yang sangat ini sih gitu ya. Apa ya? Mencoba mengantisipasi yang terjadi di depan. Itulah yang Rasul Paulus bilang, jangan nipu diri sendiri. Jangan engkau anggap bahwa engkau adalah orang berhikmat, tetapi menurut ukuran dunia. Gitu ya. Itu bukan hikmat, itu kebodohan di dalam Tuhan. Ya, bagi Tuhan itu bodoh. Kalau kamu anggap bahwa kamu memiliki sesuatu gengsi ataupun juga kebanggaan apapun atas golonganmu, atas kelompokmu, jangan. Jangan. Ya, itu namanya menipu diri sendiri dengan semuanya. Ya, itu gak penting. Ya, itu bukanlah hikmat, itu adalah kebodohan. Itu adalah kebodohan. Ya, maka Rasul Paulus ayat 19-nya dia langsung to the point. Dia ngomong dengan sangat keras loh. Hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Ya, sangat keras. Kalimat itu sangat keras. Ya, lalu Rasul Paulus kutip Ayub 5. Ya.
Lalu dia juga kutip Mazmur 94 di ayat 20-nya. Untuk bisa menyatakan apa? Bahwa Tuhan akan menjungkir balikkan mereka-mereka yang berhikmat. Ya, Tuhan akan membodohkan mereka-mereka yang berhikmat di dalam dunia. Mereka akan kelihatan menjadi bodoh. Ya, itulah yang kita harus bisa lihat. Ya, itulah yang kita harus bisa lihat. Ya, contoh misalkan kondisi corona seperti ini, apa segala macam gitu ya. Lalu kita merasa bagaimana kita perlu stok obat, gitu ya. Kita perlu stok oksigen dan segala macamnya. Ya kan, itu dianggap bahwa kita adalah orang-orang berhikmat, tetapi di dalam Tuhan mungkin itu belum tentu ini loh. Karena kita akhirnya ikut-ikutan bersama dengan begitu banyak orang gitu ya untuk mencoba mengamankan bagi diri kita sendiri. Padahal obat, oksigen apa segala macam itu hanya menopang. Kalau Tuhan mengatakan bahwa hidup kita memang harus sampai di sini, selesai di sini, kita harus terima. Ya, itu tidak mungkin bisa. Ya, inilah yang sungguh-sungguh kita harus lihat. Inilah sungguh-sungguh kita harus pahami. Ya, ya, ya. Walaupun memang benar gitu ya. Kalau sampai keadaan yang terburuk terjadi di dalam diriku, lu gak ada obat, lu gak ada oksigen, lu gak ada pegangan apa-apa. Iya benar sih. Tapi saya tahu, saya punya Tuhan. Saya tahu saya punya Tuhan. Ya, itulah yang kita perlu sandarkan. Ya, itulah yang menjadi sebuah bagian. Ya, orang-orang akan menganggap bahwa belum dapat giliran vaksin karena kesulitan KTP lah, domisili lah, gitu kan? Ya, lalu nanti waktu di awal-awal itu profesinya apalah, gitu ya, usianya berapalah. Waduh, gampang gitu ya. Kita lewat pintu belakang. Banyak jalan tikus gitu ya. Kita lewat pintu belakang banyak jalan tikus. Iya, gitu ya. Seolah-olah itu adalah penuh hikmat. Lalu akhirnya, lu belum vaksin ya, lu belum vaksin ya. Saya udah loh, gitu ya. Lo masih kategorinya masih untuk lansia loh. Lu kan belum lansia kok lu sudah bisa. Iya dong, gitu ya. Lalu kita merasa kita hebat, kita menang. Ya, dan segala macamnya. Ya, oke, itu adalah hikmat dunia. Jangan merasa bangga, jangan merasa senang kalau kita bisa melanggar. Ya, kalau kita justru melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan yang Rasul Paulus katakan di sini adalah di dalam sebuah konteks apa? Di dalam sebuah konteks apa? Di dalam sebuah konteks bagaimana gereja Tuhan boleh bersama-sama mengerti pengajaran, lalu melayani Tuhan dan segala macamnya. Jangan pakai cara-cara dunia. Jangan menganggap itu menjadi sebuah bagian yang memungkinkan untuk dilakukan dan dikerjakan. Ya, lalu jangan pakai cara dunia untuk saling bersaing, berkompetisi dan segala macam. Tidak. Kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita sedang melayani Tuhan. Sehingga hal-hal seperti itu tidak perlu. Ya, itu nanti akan dibungkam Tuhan. Ya, mungkin ya hanya karena waktunya Tuhan belum menyatakannya. Seolah-olah bahwa mereka bisa berjaya. Seolah-olah mereka akan berhasil. Tapi kita tahu, kesetiaan, kesungguhan itu tidak mungkin ditiru. Ya, sebuah bagaimana konsistensi di dalam bagaimana kita mengerjakannya. Seturut, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang kita perlu sungguh-sungguh jalankan. Jadi jangan merasa rugi gitu ya kalau kita tidak bisa seperti orang dunia. Ya, inilah yang kita harus sadari. Justru kita harus tahu bahwa kita mau bangun di atasnya pakai apa. Kalau kita pakai cara-cara dunia, mau lebih cepat, lebih gampang, lebih enak dikerjakan, ya pakai kayu, rumput kering, jerami, itu cepat. Ya, kalau mau kerja pakai emas, pakai perak, pakai itu prosesnya lama. Prosesnya sangat-sangat lama. Dan itu menjadi sesuatu yang mungkin tidak gampang dikerjakan. Ya. Inilah yang sungguh-sungguh kita harus bisa lihat bersama-sama, kita harus pahami bersama-sama bagaimana ini ya menjadi satu bagian dari
yang yang kita perlu sama-sama perhatikan. Apa sih? Apa sih yang kita ingin ini? Ya, maka itu diingatkan. Ya, maka ayat 21 dan 22 Rasul Paulus mengatakan, gak usah sombong lagi lah. Kita semua berasal dari Tuhan. Kita semua berasal dari Tuhan. Dan gitu ya, dan kita semua diberikan oleh Tuhan. Semuanya diberikan oleh Tuhan kok. Ya, Tuhan berikan kepada kita semua. Ya, yang dimaksud seperti ini, gak usah lagi ngomong tentang golongan ini, golongan itu loh. Semuanya itu Tuhan yang berikan. Ini mau ngomong tentang golongan Paulus, mau ngomong tentang golongan Apolos, golongan Kefas gitu ya. Itu juga Tuhan yang berikan kok. Dan itu untuk kita semua. Untuk bersama-sama kita melihat bagaimana gereja bertumbuh. Untuk bagaimana kita bisa ini ya, gereja boleh diperlengkapi, diajarkan, dibina. Ya, jadi gak usah bersaing di sana. Gak usah lalu seolah-olah mau membenarkan dirimu, membenarkan kelompokmu atas orang lain. Jangan. Yang paling penting adalah setia kepada firman. Mari lihat kepada firman. Ya, mari lihat kepada firman. Ya, maka di ayat ke-23 yang dikatakan oleh ini ya, Rasul Paulus di sana adalah ingatlah. Setelah semuanya Tuhan berikan kepadamu, kita ini adalah itu, gitu ya. Apa punya semua apa segala macam, maka harus tahu. Tapi setelah semuanya itu, engkau tetap adalah kepunyaan Allah. Engkau adalah milik Kristus. Berarti apa? Lu perlu hidup untuk Kristus. Ya, lu perlu hidup untuk boleh memperkenankan hati Tuhan. Ya, jadi bukan ngomong lagi yang mana. Lalu merasa bahwa kamu itu rendah, kamu itu salah, kami yang lebih tinggi, kami lebih benar. Gak usah, itu gak ada ininya. Ya, yang ada adalah bagaimana kita bersama-sama milik Tuhan, sudah diberikan semua, mari kita sama-sama hidup bagi Tuhan. Mari kita sama-sama hidup bagi Tuhan. Ya, mari kita sama-sama hidup bagi Tuhan. Ya, maka di sanalah kita sungguh-sungguh harus tahu. Ya, di sanalah kita sungguh-sungguh harus tahu. Ya, di sanalah kita sungguh harus tahu. Tetapi kita harus sangat ingat bahwa apa? Kita diselamatkan. Kita sudah dimenangkan. Ya, sehingga di dalam hal ini bukan ini ya. Karena itu akhirnya gitu ya menjadi orang yang dikesampingkan, menjadi orang yang bukan umat Allah. Enggak ada loh. Ya, di dalam bagian ini. Even lu pakai jerami, rumput kering, papan pun, engkau tetap adalah umat Allah. Hanya sayang, nanti kamu diselamatkan dari api yang sudah gosong. Ya, yang mungkin sudah gosong. Ya, yang mungkin ini. Tapi tetap selamat nggak? Tetap. Gitu ya. Tapi kan sayang sekali. Ya kan? Bukan sayang sekali. Ya, ibaratnya adalah ini ya. Ya, waktu hidup waktu muda gitu ya, menikmati segala nafsu dunianya dan segala macam, akhirnya sakit. Ya, kena penyakit gitu ya misalkan ya, terlalu banyak minum alkohol apa segala macam, akhirnya levernya udah rusak. Karena lever rusak apa segala macam, akhirnya gitu ya, dilayani oleh hamba Tuhan, lalu mulai mau bertobat, mau percaya. Setelah percaya, gimana? Memulai pelayanan kan, apa segala macam kan. Tetapi level yang bermasalah itu mulai mengganggu. Mulai kumat dia. Ya, lalu karena kayak gitu, sudah gak bisa. Kalau panitia rapat sampai tengah malam, apa segala macam, saya gak berani, saya gak kuat. Level saya nanti bermasalah. Seperti itu. Gitu ya. Lalu nanti diajak, yuk pelayanan KKR, pergi agak jauh apa segala macam. Gak berani. Karena apa? Level saya bermasalah. Itu contoh, itu misalkan. Ya. Ya, itu kondisi demi kondisi yang ada, itu yang kita harus pahami. Ya, itu kerugiannya. Ya, jadi
kita sudah tercabik-cabik, kita sudah gosong, lalu kita baru datang ke hadapan Tuhan, mau melayani Tuhan, lalu itu gimana? Lalu kalau kita ada di dalam satu komunitas gereja, akhirnya gimana? Gereja akan melihat sayang sekali gitu ya. Ini Pak Irwan punya potensi luar biasa loh, ya. Pak Irwan sanggup membaca buku kayak gimana? Dia harusnya bisa loh khotbah di KKR-KKR. Tapi sayang sekali, waktu muda hidupnya berantakan. Dan karena berantakan itu akhirnya gimana? Kondisi tubuhnya menjadi sangat lemah. Kondisi tubuh yang lemah gak bisa diajak pelayanan KKR-KKR. Akhirnya bagaimana? Yaitu pelayanan Tuhan menjadi terganggu, menjadi terbengkalai. Ya, inilah yang kita harus lihat bagaimana jangan melihat diri. Jangan melihat diri, tetapi mari kita bersama-sama berpikir untuk satu komunitas umat Tuhan, satu gereja Tuhan, lalu kita sama-sama kerjakan. Ya, sama-sama kerjakan. Ya, itulah yang kita harus pikirkan bersama-sama. Ya, jadi tidak lagi melihat karena diri yang susah. Tapi saya berdiri depan itu saya malu loh. Gitu ya. Kalian sih enak duduk di sana, tapi lu harus ingat, ya memang lu punya potensi, ya lu harus kerjain. Ya, kamu punya potensi, ya lu harus kerjain. Bukan apa? Bukan bukan karena hanya merasa, tapi saya jadi ini loh, gitu ya, merasa sangat dituntut, ya saya bisa grogi, saya bisa apa, ya itu harus diatasi memang. Ya, itu yang harus kita sama-sama pikirkan. Lalu kita pikirkan untuk Tuhan. Daripada gitu ya, kita serahkan kepada ini ya, orang yang nggak bisa mimpin berdiri di depan. Lalu ngomongnya terbata-bata gitu ya. Lalu kalimatnya salah-salah. Terus mau gimana? Terus mau gimana? Ya, itulah yang harus. Ya, itulah yang sungguh-sungguh kita harus sama-sama pikirkan. Mana yang terbaik untuk Tuhan? Kamu punya potensi musik, silakan kamu berbagian di dalam tim musik. Lalu mari kita sama-sama kerjakan. Ya, jadi susah, jadi repot, jadi apa? Kan yang sering sekali akhirnya apa? Karena apa? Pertimbangan yang ngomong tentang susah, repot dan segala macam. Karena dimulai dari diri. Karena dimulai dari diri. Ya. Tetapi kalau kita mulai mikirkan dari gereja bagaimana, dari satu tim bagaimana, maka di sanalah kita boleh bersama-sama pikirkan, kita boleh bersama-sama kerjakan. Ya, itulah yang sungguh-sungguh boleh menjadi satu bagian ya yang kita boleh sama-sama kerjakan, dan itu akan menjadi begitu indahnya. Ya, kita boleh melihat bersama-sama apa sih yang mungkin kita usahakan, kita kerjakan, dan bagaimana kita boleh melihat ini menjadi sebuah keutuhan. Ya, ini menjadi sebuah keutuhan. Ya, maka di sanalah gitu ya, kita harus terus-menerus mengerti bagaimana kita perlu untuk menggumulkan pekerjaan Tuhan, lalu bagaimana memikirkan kemajuan demi kemajuan yang mungkin dikerjakan dan diusahakan. Ya, itulah yang kita harus tahu. Karena ingatlah, jemaat Tuhan itu berharga, bernilai. Ya, seperti bagaimana sebuah tempat ibadah, yaitu bait Allah itu sendiri. Ya, dan kita harus bangun di atasnya dengan barang-barang yang tidak gampang usang, yang tidak gampang aus, yang tidak bisa gampang dimakan oleh cuaca. Kita harus pakai itu yang terbaik. Ya, dan yang dikatakan itu adalah pembangunan manusianya, pembangunan jemaat Tuhannya. Ya, bukan ngomong pembangunan gedung secara ini fisik. Ya, lalu kita harus tahu semua kita sama-sama pelayan kok. Benar, sama-sama pelayan Tuhan. Jadi tidak perlu ada yang merasa lebih hebat, lebih tinggi, lalu kelompoknya itu menjadi sebuah kelompok yang katakanlah ya, favorit, golongan ningrat, dan seterusnya. Tidak. Mari kita sama-sama mikirkan tuh semua, dan mari kita sama-sama melayani bagi semua. Ya, melayani bagi semua. Karena Tuhan semuanya sudah berikan. Dan ingat,
Kita perlu hidup untuk Tuhan. Ya, kita perlu hidup untuk Tuhan karena kita adalah milik Tuhan. Saya sungguh berharap renungan seperti inilah yang akan terus-menerus membawa kita dan memberikan kepada setiap kita ya sebuah dorongan, sebuah komitmen untuk kita tahu kita hidup untuk Tuhan dan bagaimana kita memikirkan gereja Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan dan Tuhan boleh berikan di dalam perenungan-perenungan yang boleh kami dapatkan melalui streaming doa pagi seperti ini. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu, kami sungguh bersyukur untuk pimpinan penyertaan hanya daripada-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang terus membukakan kepada kami bagaimana betapa berharganya setiap komunitas umat Tuhan, setiap gereja-gereja Tuhan. Kiranya inilah yang boleh terus Tuhan bawakan dan Tuhan berikan menjadi satu bagian demi bagian bagaimana kami boleh menghidupinya menjadi sesuatu keutuhan dan menjadi sebuah kesaksian bagi Tuhan. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa, kita menyatakan komitmen kita menyatakan doa pengakuan kita atas kehidupan yang sudah kita jalankan, yang mana dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan yang barusan kita dengarkan. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami sangat merindukan Tuhan Engkau sendiri yang boleh berbelas kasihan, memimpin dan menyertai setiap kami. Kami tentu terus-menerus memohon kepada-Mu kerinduan kami untuk sungguh-sungguh memikirkan bagaimana keutuhan kami sebagai satu gereja dan bagaimana kami terus-menerus memikirkan pekerjaan Tuhan, pelayanan gereja, dan semuanya itu demi untuk kemuliaan nama-Mu. Jangan biarkan kami terus-menerus bergumul hanya karena kepentingan diri kami sendiri. Tetapi melalui itu semualah kami datang ke hadapan-Mu, kami sungguh berdoa, penyertaan-Mu, kekuatan yang hanya daripada-Mu. Kami ingin serahkan itu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, Engkau sendiri yang boleh memampukan, dan kami sangat merindukan bagaimana Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menunjukkan dan menyatakan anugerah penyertaan yang hanya daripada-Mu. Kami ingin serahkan itu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh berdoa, kami sungguh berharap, dan kami berserah. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup. Mari kita sama-sama, kita perlu buka suara, kita perlu mendoakan untuk banyak gereja, sungguh-sungguh boleh menggumulkan bagaimana setiap jemaat, bagaimana dibina sedemikian rupa untuk dipertumbuhkan lalu bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu, kami harus berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan. Kami sungguh berdoa untuk bagaimana Tuhan Engkau sendiri yang boleh menyertai dan memimpin di dalam kehidupan mereka bergereja. Bagaimana mereka mengerti, menggumulkan, mengutamakan pekerjaan Tuhan. Dan semuanya itu boleh sungguh-sungguh dipersiapkan dan dikerjakan. Dan bagaimana mereka mendapatkan pengajaran yang memadai, pembinaan-pembinaan yang baik, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalamnya. Kami sungguh berharap bagaimana semua gereja boleh menjadi sebuah komunitas-komunitas umat Tuhan yang boleh memuliakan nama Tuhan. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Kemudian mari kita sama-sama buka suara, kita sungguh perlu berdoa untuk gereja kita sendiri, GRI Samarinda. Tuhan sendiri yang boleh menolong, Tuhan sendiri yang boleh memampukan. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami harus berdoa memohon Engkau sendiri yang boleh memimpin dan menyertai segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan, yang Tuhan boleh berikan menjadi sebuah bagian dari kesempatan demi kesempatan yang Tuhan boleh nyatakan. Kami secara khusus ingin mendoakan untuk gereja kami sendiri, GRI Samarinda. Lihatlah jemaat-jemaat-Mu begitu sebenarnya ada
sekian persen dari mereka yang sudah tidak ke gereja, yang dulu-dulu mereka masih boleh bersama-sama kami bergereja beribadah, tetapi sekarang karena online semua, lalu mereka menganggap mereka sudah mendapatkan tempat yang tepat, cara yang tepat. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh membukakan, dan kami sangat merindukan apakah ini benar, apakah ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh, ataukah itu hanya menjadi bagian demi bagian yang Tuhan ingin tunjukkan dan Tuhan nyatakan. Justru adanya saringan demi saringan Tuhan. Kami tidak tahu, kami sungguh berharap bagaimana Tuhan Kau sendiri yang boleh menolong memampukannya. Kami ingin serahkan itu semua ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan hanya daripada Tuhan. Kami serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa, kami memohon, dan kami berserah. Kemudian mari kita sama-sama buka suara, kita perlu berdoa untuk bagaimana jemaat-jemaat perlu juga bertumbuh, lalu perlu ambil bagian, lalu jemaat boleh didorong untuk ambil bagian. Secara khusus kita perlu doakan untuk jemaat-jemaat di GRI sendiri. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau sendiri yang boleh memimpin dan menyertai. Di dalam segala kondisi yang ada, di dalam segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan, Tuhan tunjukkan, kami sangat merindukan bagaimana Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh berbelas kasihan memimpin dan menyertai. Kami sungguh memohon anugerah-Mu, kami sungguh memohon pimpinan penyertaan hanya daripada-Mu, yang boleh Engkau tunjukkan dan Engkau boleh nyatakan di dalam segala sesuatu yang ada. Tuhan, kami ingin datang, kami sungguh berharap bagaimana Tuhan Engkau sendiri yang boleh menunjukkan penyertaan dan pimpinan hanya daripada Tuhan saja di dalam semuanya ini, untuk jemaat-jemaat-Mu, kiranya mereka boleh didorong untuk mau melayani, mereka boleh didorong untuk mau bertumbuh dan berbagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menyatakannya. Kami sungguh ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kemudian mari kita sama-sama buka suara, kita perlu berdoa untuk pemerintahan kita di dalam kondisi corona seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang begitu sulit. Di satu sisi mereka harus menjalankan ketentuan dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi di sisi yang lain mereka terus-menerus menghadapi penolakan-penolakan dari masyarakat yang semakin hari semakin kuat, karena memang adanya sesuatu keterbatasan dan juga kesulitan secara ekonomi yang begitu luar biasa. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami sungguh berdoa, Tuhan Engkau sendiri yang boleh memimpin, Engkau sendiri yang boleh menyertai bagaimana segala sesuatu yang Tuhan boleh tunjukkan dan Tuhan boleh nyatakan pemerintahan kami. Saat ini kondisi menjadi begitu sulit karena begitu banyak hal yang sebenarnya kami tidak siap. Kami sebenarnya adalah negara yang memang sangat terbelakang dan sangat mundur karena begitu banyak hal kami benar-benar tidak siap bekerja secara bersama-sama dan bekerja dengan cara-cara yang maju dan canggih. Tuhan Engkau sendiri yang boleh menolong, menyertai bagaimana pemerintahan kami mungkin untuk melakukan pembatasan demi untuk menghambat penyebaran corona, tetapi di sisi yang lain tidak akhirnya mengorbankan kebutuhan-kebutuhan ekonomis yang dialami oleh masyarakat. Tuhan Engkau sendiri yang boleh menyertai, Engkau sendiri yang boleh memimpin bagaimana pemerintahan kami mendapatkan hikmat, lalu bagaimana itu menjalankannya, itu menjadi bentuk dari ketentuan demi ketentuan yang ada. Sungguh kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sungguh kami hanya berharap kekuatan dan campur tangan hanya daripada Tuhan saja. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kemudian mari kita sama-sama buka suara, kita perlu berdoa untuk pemerintahan kita. Di dalam kondisi seperti ini harusnya menjadi terbuka apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur yang tidak jelas, kita perlu berdoa memohon anugerah penyertaan Tuhan dan bagaimana mereka boleh mengantisipasinya dan apa yang harus dipersiapkan ke depannya. Tuhan sendiri yang boleh memimpin dan menyertai kita, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga datang ke hadapan-Mu, kami sangat mengharapkan penyertaan dan campur tangan yang hanya daripada-Mu yang boleh Engkau bukakan kepada pemerintahan kami. Saat seperti ini kami semakin sadar akan kondisi-kondisi yang terjadi di tengah-tengah kami, karena
sekolah yang benar-benar tidak memadai, fasilitas sekolah yang sebenarnya sangat minim, lalu banyak oknum-oknum di sekolah yang sebenarnya melakukan korupsi, ataupun bahkan mereka-mereka yang di dinas pendidikan yang justru melakukan banyak hal korupsi demi korupsi yang ada. Kami datang ke hadapan-Mu, kami sungguh berdoa, memohon penyertaan-Mu, memohon pimpinan yang hanya daripada Tuhan saja. Kami sungguh berharap bagaimana kekuatan penyertaan Tuhan yang Tuhan sungguh-sungguh boleh nyatakan dan Tuhan sungguh boleh berikan untuk bagaimana itu menjadi sesuatu bagian dari segala sesuatu yang ada. Kami datang ke hadapan-Mu, kami sungguh berdoa, kiranya Tuhan yang sendiri yang boleh memimpin dan menyertai. Bagaimana itu boleh menjadi sebuah bagian dari pemerintahan kami, sehingga mereka boleh mengevaluasi. Ya, kami lihat jikalau melihat jaringan internet gitu ya, pemerataan sinyal untuk telepon, lalu juga belum lagi fasilitas kesehatan, akses puskesmas dan hal yang lain, itu sebenarnya begitu jelas ketidakmerataan pembangunan yang terjadi. Tuhan, kami ingin datang ke hadapan-Mu. Tuhan, kami hanya berharap campur tangan dan penyertaan daripada-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, Engkau sendiri yang boleh memampukan. Dan kami sungguh berharap bagaimana anugerah penyertaan yang hanya daripada Tuhan saja, yang Tuhan boleh tunjukkan dan Tuhan boleh nyatakan. Dan inilah yang boleh menjadi satu bagian dari bagaimana ini ya, anak-anak Tuhan jikalau ada di dalamnya, bagaimana mereka melihat dengan mata yang begitu jelas, dengan kepekaan hati yang di dalam Tuhan, lalu mereka boleh berkomitmen untuk melakukan perbaikan demi perbaikan yang ada. Kami sungguh berharap anugerah Tuhan. Kami sungguh berharap pimpinan penyertaan Tuhan. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Kami bisa berharap kepadamu, dan kiranya Tuhan memberikan kesempatan untuk adanya perubahan demi perubahan yang ada. Kami sungguh memohon pimpinanmu. Kami sungguh memohon penyertaan dan anugerah yang hanya daripadamu. Tuhan, kami ingin serahkan itu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang boleh menyatakannya, Engkau sendiri yang boleh menunjukkannya. Menjadi sebuah bagian dari pembelajaran demi pembelajaran yang boleh dialami, mempengaruhi semua pejabat dan calon-calon pejabat, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan ke depannya. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh bersyukur anugerah penyertaan yang hanya daripada-Mu. Kami berdoa, kami memohon hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup. Kemudian mari kita sama-sama, kita perlu terus-menerus berdoa, kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberikan hikmat penyertaan Tuhan untuk semua tim medis yang bekerja, dan bagaimana mereka terus harus boleh berjuang untuk boleh menjalankan pertolongan bagi pasien, bagi keselamatan jiwa dari warga negara. Mari kita sama-sama buka suara kita berdoa. Bapa, kami terus berdoa untuk anugerah penyertaan Tuhan untuk tim medis dan tim kesehatan, bagaimana mereka boleh bekerja dan bagaimana segala sesuatu yang ada. Tuhan, kami ingin serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Berilah penyertaan-Mu, berilah pimpinan hanya daripada-Mu. Dan Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong mereka memiliki kekuatan, memiliki semangat, memiliki sukacita di dalam bagaimana mereka mengerjakan bagian demi bagian yang ada. Tuhan, Engkau juga yang boleh menolong, Engkau sendiri yang boleh memberikan kekuatan penyertaan yang hanya daripada Tuhan untuk keluarga yang ada, lalu untuk tim-tim yang lain yang juga harus berkaitan dengan kesehatan. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menunjukkan dan menyatakan anugerah penyertaan yang hanya daripada-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menyatakan berbelas kasihan untuk segala sesuatu yang mungkin dilakukan dan dikerjakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami harus bersyukur untuk kesempatan kami di dalam pelaksanaan doa pagi seperti ini. Kami percaya kesempatan seperti inilah yang boleh mempertumbuhkan iman kami, dan juga terus boleh membawa kami merindukan kebenaran firman-Mu. Kiranya inilah yang akan memberikan kepada kami kekuatan hidup di dalam Tuhan. Kami ingin serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh pimpin dan sertai semuanya. Hari-hari kami ingin serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa, kami berserah hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penebus kami dan juru selamat kami yang hidup
dan juga adalah Tuhan kami yang sejati, yang setia. Amin. Ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur untuk pelaksanaan doa pagi kita hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hari libur Anda. Tuhan memimpin dan menyertai hidup kita semua. Amin.